Baik, Bapak ini Bapak Ibu yang masih ada di luar, mohon untuk masuk ke dalam gedung gereja dan mengisi tempat duduk yang sudah disediakan karena acara akan segera kita mulai. Salam. Sekali lagi saya mohon Shalom. Selanjutnya dipersilakan Bapak Ibu untuk saling berjabat tangan dengan saudara yang ada di samping kiri dan kanan, depan dan belakang dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, sidang lain Natal sekalian. Kami ucapkan selamat datang dalam acara ibadah perayaan Natal Jemaat GKI Maranatha Sekolah Jore tanggal 7 Desember 2018. Baiklah, kita akan memulai perayaan Natal kita. Dengan tema Natal, Yesus Kristus hikmat bagi kita. Subtema, marilah kita mengarahkan hidup ke dalam hikmat Allah. Adapun susunan acara perayaan Natal malam ini sebagai berikut. Romawi yang pertama, pembukaan. Romawi yang kedua, ibadah Natal. Romawi yang ketiga, perayaan Natal serta sambutan-sambutan. Romawi yang keempat, pemberian diakon dan door prize. Dan yang terakhir, Romawi yang kelima, Ramatama atau penutup. Baik, sebelum kita memasuki Romawi yang kedua, kita menyaksikan tarian yang akan disampaikan oleh anak sekolah minggu GKI Maranatha Sekolah Minggu Maranatha Sekolah Jore. Kami persilakan.
Iya, bisa kita beri tepuk tangan bagi anak-anak kita. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menyaksikan tarian-tarian yang dipersembahkan oleh anak-anak sekolah minggu GKI Maranatha Sekolah Joe. Kami persilakan. Iya. Kita akan memasuki sempurna acara yang kedua, yaitu ibadah Natal. Kepada yang sudah silakan. Terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan diri kita untuk masuk di dalam ibadah Natal kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam khotbah dan salam, kita masuk di dalam panggilan beribadah. Sidang masa raya Natal diundang untuk berdiri. Arahkanlah hati dan pikiran di hadapan Tuhan. Marilah kita beribadah kepada-Nya. Inilah berita kesukaan besar bagi setiap umat manusia yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Terang yang menerangi setiap orang telah datang ke dalam dunia. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Sidang masa Natal, silakan untuk duduk kembali. Sidang masa raya Natal yang berbahagia,
kita respon potong dan salam dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 123, baik yang pertama dan yang keempat. Kita masuk di dalam doa Natal yang akan dibawakan oleh Pendeta Melwati Isteha. Dipersilakan. Pada saat ini ya Tuhan, dalam penuh sukacita kami merendahkan diri dan kehidupan kami kepadamu. Kami bersyukur di mana Kristus telah lahir di tengah-tengah kehidupan kami manusia. Engkaulah yang senantiasa memberikan keselamatan bagi kami. Segala puji dan hormat kami naikkan bagi Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Segala puji dan syukur kami hanturkan pada Tuhan atas setiap kemurahan, kelemahan, lembutan, bahkan cinta kasih Tuhan yang telah rela menjadi manusia dalam kehidupan kami umat manusia. Pada malam hari ini Tuhan, bersama-sama dengan seluruh sidang masa raya Natal, kami boleh berbahagia dan bersukacita, merayakan, menyambut kelahiran Sang Juru Selamat di tengah-tengah kehidupan kami. Kami yakini dan kami percaya bahwa nikmat Allah itu senantiasa memenuhi hati dan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami ya Tuhan kami percaya boleh berkenan sesuai dan sepadan dengan kehendak Tuhan. Pada malam hari ini, segala pujian, segala hormat, penyembahan kami, bahkan ucapan syukur kami, dan biarlah Tuhan kami yakini dan kami percaya, setiap pribadi masing pribadi kami yang ada di tempat ini akan menerima berkas-berkas daripada Tuhan dengan penuh hikmat dan juga dengan penuh sukacita. Berkati ibadah kami pada saat ini, perayaan kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya, yang kami serahkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Sang Putra Tunggal kami. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang terambil dari Mika pasal 5 ayat yang pertama sampai yang 4a yang akan dibacakan oleh Saudari Desi. Ayat 5 sampai 6a yang akan dibacakan oleh Ibu Eni. Pembacaan Alkitab yang pertama terdapat dalam Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4a dengan judul Peristiwa Kerajaan Mesias dan Penyelamat Israel. Tetapi engkau, hai Betlem Efrata, hanya terkikir di antara kaum Yehuda, mereka akan bangkit bagiku, seorang yang akan meminta Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu pengumpulan yang akan melakukan telah menikah. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan
tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi sejahtera. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 9 ayat yang kelima dan 6a. Di bawah perikop kelahiran Raja Damai. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas kota Daud dan di dalam kerajaannya. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Penjaraan diri. Kegelapan dunia begitu menakutkan, tetapi dengan cahaya lilin yang dinyalakan bisa menerangi dunia dan hati kita dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Untuk penyalahan lilin Natal, maka kami undang yang pertama, Ketua Panitia Natal Jemaat Sekolah Jole, Bapak Pedetua Kamius Junaidi, SE/MSI. Yang kedua, pengkhotbah penginjil Daniel Misra, STH. Yang ketiga, Ketua Resort GKE Mahakam, Pendeta Fiksani, STH. Yang keempat, Ketua Majelis GKE Sekolah Jole, Pendeta Watalini, STH. Yang kelima, dari pemerintahan, Bapak Ridwan. Yang keenam, mewakili undangan sahabat sekolah darat. Dan yang terakhir, petinggi kampung sekolah Jole, Bapak Yosef Bana. Sambil lilin dinyalakan, kita iringi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 99. Sidang Pasaraya Natal diundang untuk bangkit berdiri. Dunia
saatnya kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan khotbah Natal sekaligus doa sepakat yang akan disampaikan oleh penginjil Daniel Misa STH. Baik Bapak Ibu, sidang Natal yang berbahagia, tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita membuka Alkitab kita dan kita membaca dan merenungkannya, kita satu kembali dalam doa. Selamat malam Putra Natal yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah datang menjadi manusia dan membawa penyelamatan bagi seantero umat manusia. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami sekalian ya Tuhan. Engkau telah memenangkan kami, Engkau telah menebuskan, dan pada malam hari ini kami bersukacita karena Tuhan telah menyelamatkan kami semua. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan berita Natal pada malam hari ini. Persiapkanlah hati kami masing-masing ya Tuhan, sehingga hati kami boleh siap untuk mendengarkan dan menerima akan berita Natal pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu yang menjadi pemberita pada malam hari ini, urapan kuat kuasa Roh Kudus Allah dimampukan hamba, sehingga hamba mampu menyampaikannya dengan baik. Dan biarlah bukan hikmat manusia yang nyata dalam perayaan Natal malam hari ini, tapi hikmat Allah yang mengajar kami hal-hal yang baik melalui kebenaran firman-Mu malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua malam hari ini, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada malam hari ini sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh PGI, yang di tema itu ada bandingan 1 Korintus pasal 1 ayat 30 bagian A. Namun malam hari ini saya akan mengajak kita semua untuk membaca dari 1 Korintus juga pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 31. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab, boleh membuka dan kita akan menyimaknya bersama-sama dengan perikop hikmat Allah dan hikmat manusia. Mari kita baca dengan pertolongan dari Tuhan yang bersabda demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi berhendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lebih dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk mengeluhkan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat.
Dan apa yang tidak dipandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup mereka hari lepas hari. Salam. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, malam ini satu sukacita besar, di mana saudara dengan saya bisa berkumpul dalam rumah Tuhan untuk bersama-sama merayakan Natal bersama jemaat di tempat ini. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, malam hari ini kita bersuka cita, kita bergembira karena berita Natal telah sampai kepada kita, dan berita itu sudah terjadi 2018 tahun yang lalu. Sidang raya Natal yang berbahagia, kitab 1 Korintus ini ditulis oleh Paulus dan ditujukan kepada jemaat Korintus. Berita ini saat ditulis ternyata di dalam jemaat Korintus ada terjadi satu permasalahan di tengah-tengah pelayanan Rasul Paulus, di mana di sana saudara terkasih dalam Yesus Kristus terjadi perpecahan di antara jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Sehingga di sini saudara terkasih masing-masing membentuk dan membuat kelompoknya sendiri, dan terjadi ketidaksatupahaman di dalam tubuh Kristus. Masing-masing berjuang untuk bagaimana menunjukkan siapa yang terbaik dan siapa yang hebat di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam menghadapi masalah di tengah-tengah jemaat ini, maka timbul ada dua permasalahan besar yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Korintus ini. Dan masalah yang pertama adalah mengenai hikmah, pengetahuan, dan kemampuan sebagai warga jemaat. Dan di sana mereka menunjukkan bahwa mereka lah satu kelompok, menunjukkan kami orang kelompok yang hebat, kami adalah kelompok yang kuat, kami kelompok yang diberkati oleh Tuhan, kami kelompok yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga di sini terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus ingin agar masalah ini jangan sampai berlarut-larut terjadi di tengah-tengah jemaat di Korintus. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, saat berita penyelamatan umat manusia, saat berita datang lahirnya Yesus Kristus, itu pun permasalahan dihadapi oleh umat manusia. Saudara, pertanyaannya bagi kita, apakah saat kita merayakan Natal kita sudah terlepas dari permasalahan dunia ini? Ternyata kita dalam pergumulan menghadapi tantangan dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia. Namun saudara terkasih, melalui berita Natal itu Tuhan menawarkan solusi. Tuhan menawarkan jalan keluar bagi mereka yang mendengar dan mau menerima Yesus sebagai juru selamat, maka mereka akan mendapatkan jalan keluar. Tetapi saudara terkasih, dalam unsur permasalahan yang terjadi di Korintus ini, saat mereka bersatu, saat mereka hidup dalam kebersamaan, maka kesatuan jemaat
terjadi dan terlaksana karena ada saling menerima satu dengan yang lain. Bapak Ibu, banyak orang di luar sana saat menghadapi kesulitan, saat menghadapi tantangan hidup, banyak yang lari dan meninggalkan Tuhan. Karena mereka tidak sanggup dan tidak tahu kemana mereka harus mengadu. Melalui pemberitaan firman Tuhan malam hari ini dengan permasalahan yang dihadapi oleh jemaat di Korintus, saat saya mempersiapkan firman Tuhan, saya ingat mungkin saudara yang hadir malam hari ini kenal dengan Pak Mario Teguh. Beliau adalah pemotivator terkenal di televisi, dan semua golongan ingin bertanya dan mendapatkan jalan keluar. Bagaimana caranya menyelesaikan? Bagaimana caranya menghadapi permasalahan, baik itu anak muda dengan pasangannya atau pacarnya, para pengusaha, orang-orang yang dalam hubungan keluarga sudah mulai tidak nyaman lagi. Mereka ingin mendengarkan bagaimana solusinya dari Pak Mario Teguh. Di sini saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya tadi sampaikan bahwa manusia saat dia masih hidup di atas tanah ini, permasalahan hidup pasti semua merasakan pergumulan dalam kehidupan kita ini. Namun malam hari ini Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, pertanyaannya bagi kita yang telah mendengar dan menerima Yesus sebagai Tuhan Putra Natal itu, adakah kita memiliki kerinduan seperti orang-orang yang datang mendengarkan solusi jalan keluar dari tokoh-tokoh pemotivator yang dengan hikmat manusia mereka menawarkan solusi? Tapi malam hari ini Bapak Ibu saudara terkasih, melalui firman Tuhan ini bukan tawaran lagi, tapi pemotivator yang sangat luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Beliau telah lahir bagi saudara dan saya. Dia menawarkan solusi yang tidak pernah akan terjadi dengan hikmat Allah itu sendiri. Dia menawarkan jalan keluar bagi Bapak Ibu dan saya. Saudara, apakah Mario Teguh punya masalah? Punya, Bapak Ibu. Mulai tahun 2018 beliau tidak tampil lagi di televisi karena ternyata beliau juga manusia seperti saudara dan saya. Malam hari ini saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya mau bertanya kepada kita semua. Kalau dengan hikmat manusia, kalau dengan kebijaksanaan manusia, orang-orang dari golongan anak muda sampai yang paling tua, mereka datang mencari hikmat manusia, adakah orang-orang yang telah menerima keselamatan itu punya kerinduan yang sama untuk selalu datang untuk mencari Tuhan? Sekali lagi saya katakan bahwa Yesus datang menawarkan solusi yang terbaik. Yesus mengizinkan kita, Yesus mengingatkan umatnya, pengikutnya, kita tidak pernah ditawarkan kita akan hidup dalam keadaan yang tidak berkumpul. Tapi ternyata di dalam pergumulan perjalanan hidup manusia diingatkan bahwa kamu pasti memikul salib. Dan ternyata salib itu tidak enak. Salib itu tidak disukai oleh semua orang, karena salib itu sakit.
salib itu bukan saudara pikul kayu yang berbentuk salib tiap hari. Salib itu adalah permasalahan pergumulan hidup kita masing-masing. Mampukah, sanggupkah kita? Ya, saya pernah sampaikan kepada jemaat, Tuhan, adakah ungkapan syukur saat kita diizinkan memikul salib? Adakah ungkapan syukur saat kita diizinkan untuk bergumul, lalu kita lari dan datang mencari Tuhan? Anda bisa jawab masing-masing. Adakah ungkapan syukur saat kita menghadapi pergumulan hidup? Kasih itu tidak bersungut-sungut, kasih itu murah. Dan malam hari ini, melalui tema Natal yang disampaikan oleh PGI, Yesus Kristus hikmat bagi kita. Saya coba lihat di Kamus Bahasa Indonesia, hikmat itu artinya kearifan, kebijaksanaan, kesaktian. Kalau saudara dengan saya hadir pada malam hari dalam perayaan Natal, disebut anak-anak Allah. Ternyata saudara-saudara kasih, saya menemukan di sana bahwa kita bukan yang mencari Allah. Saudara hadir dalam rumah Tuhan ini bukan mencari Allah, tapi ternyata Allah yang mencari dan menyelamatkan saudara dengan saya. Itu hal yang istimewa sekali Bapak Ibu. Itu hal yang tidak terjadi di dunia manapun. Hanya bagi mereka yang percaya menerima Yesus, hal itu terjadi dan saudara telah menerimanya. Amin. Sudah menjadi bagian saudara. Malam hari ini mereka Natal bukan karena malam ini baru lahir Yesus. Yesus sudah lahir 2018 tahun yang lalu. Hanya pertanyaannya bagi kita, 2018 tahun sudah kita memasuki pada malam hari ini di penghujung bulan terakhir. Adakah kerinduan untuk kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan? Saudara, saya yakin percaya bahwa dari bulan pertama sampai malam hari ini ada suka duka, ada kegagalan, ada keberhasilan, silih berganti dalam perjalanan hidup kita. Namun saya percaya saat kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, ternyata putra Natal itu sanggup. Ternyata putra Natal itu mampu menjawab akan pergumulan Bapak Ibu dengan saya. Karena saudara yakin, saudara percaya bahwa putra Natal yang adalah hikmat bagi kita itu mampu. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, maukah kita mencari Tuhan? Firman Tuhan di ayat yang ke-26 tadi, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Saudara hadir dengan saya dalam rumah Tuhan, bukan orang-orang hebat, tapi orang-orang yang dibenarkan oleh Kristus, dan kita layak di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Karena kalau melihat latar belakang kita, ternyata kita orang-orang yang siap dihukum oleh Allah. Hanya karena kebijaksanaan Allah turun mengganti wujud Allah, kemahakuasaannya menjadi seorang manusia, menawarkan keselamatan. Sehingga Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, dan kasihnya itu tidak ada kotak-kotaknya. Kasihnya tidak dibatasi oleh dosa saudara dengan saya, tidak dibatasi oleh suku mana, oleh bahasa mana. Tapi kasih itu sangat besar sampai ke ujung bumi. Kasih itu ditawarkan. Berbahagialah barang siapa yang mendengar, maka mereka akan diselamatkan. Pertanyaan, siapa sajakah yang
cari untuk diselamatkan? Siapa yang dicari untuk masuk dalam kerjaannya Allah? Siapa yang dicari untuk masuk dalam keluarganya Allah? Siapa yang dicari untuk menjadi anak-anaknya Allah? Ternyata di ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu, Tuhan mencari orang-orang yang dipandang dunia orang-orang bodoh, tidak ada kemampuan, dipandang dunia tidak pantas. Yang kedua, Tuhan mencari orang-orang lemah. Tuhan mencari orang-orang yang tidak berarti, yang dipandang dunia. Wah, makanya Yesus memberikan perumpamaan orang kaya dengan Lazarus yang miskin. Bapak Ibu, bayangkan semiskin-miskinnya orang saat dia tidur berbaring di depan rumah kita, saat kita makan, yang dikasih itu tulang-tulang. Bapak Ibu, si orang kaya ini menikmati makanan yang berlimpah dengan enak. Dan apa yang terjadi saat mereka masuk naik ke surga, meninggal dan datang ke surga? Ternyata yang diterima adalah orang yang miskin itu yang bernama Lazarus. Dan ternyata saudara terkasih dalam nama Kristus, kita adalah orang-orang yang tidak berpengaruh di tengah-tengah dunia ini. Tapi saat Yesus datang lahir, dan saat saudara dengan saya menerima Yesus, saudara adalah orang-orang yang terpandang di dalam kerjaan surga. Saudara adalah orang-orang yang berarti dan berharga di hadapan Tuhan. Bukan karena hikmat saudara, bukan karena harta saudara dengan saya, bukan karena kemampuan saudara, tapi karena hikmat Allah semata-mata. Oleh karena itu Bapak Ibu, sepatutnya kita berpegang. Sepatutnya kita berbangga Bapak Ibu. Saudara jangan mengeluh saat Anda tidak punya duit. Halo? Ada yang pernah mengeluh? Keluhan kita itu tidak seberapa Bapak Ibu. Ada yang lebih susah dari Bapak Ibu saudara. Saya saat melihat tim penginjilan yang pergi ke Afrika, lalu mereka menemukan anak-anak Afrika yang berjalan di tengah lapangan, bermain di tengah lapangan dengan tidak memakai pakaian, dan kurusnya luar biasa. Tidak seindah anak-anak Bapak Ibu dan saya. Tapi di sana kita melihat mereka berbahagia, mereka bisa hidup pada hari itu, mereka bersyukur. Saat gaji mulai berkurang, saat uang mulai berkurang, mulai cari kambing hitamnya. Jangan Bapak Ibu. Kiranya suasana Natal seperti malam hari ini itu membawa kita uang bukan ukuran, harta bukan ukuran bagaimana kita bersyukur menyambut kebesaran Allah yang telah dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Semuanya akan dicukupkan bagi kita. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, saya yakin dan percaya, tidak akan berkekurangan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti dipelihara. Makanya ada perumpamaan burung-burung pipit itu yang harganya 1 duit, dipelihara Tuhan kok. Apalagi saudara dengan saya, diciptakan serupa dengan gambarnya Allah, diangkat dari lumpur dosa menjadi anak-anak Allah. Apa yang kurang dari Allah lagi? Apa yang belum lengkap? Dunia ini diberikan dengan bebas, silakan menikmati semua yang ada di tengah-tengah dunia ini. Setelah kita menikmati, siapa yang dipuji? Halo? Yang dipuji siapa? Ya, harusnya Allah yang mendapat pujian dari saudara dan saya. Karena apa? Semuanya telah diberikan dengan lunas. Tidak ada yang tersisa dari Allah. Karena apa? Dia mencintai saudara dan saya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kalau Allah dengan hikmatnya datang menolong menyelamatkan saudara dengan saya, adalah orang-orang yang siap dihukum oleh Tuhan.
ternyata ada hal yang harus kita buat untuk menyenangkan hati manusia Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu, panitia Natal mengajak Bapak Ibu dan saya dengan subtema yang mereka rindukan pada tahun lalu. Marilah kita mengarahkan hidup kita ke dalam hikmat Tuhan. Ajakan ini bukan hanya jemaat di tempat ini, kita semua yang diundang, diajak untuk kita masuk dalam hikmat Tuhan. Kenapa? Saat kita mendalami dan masuk dalam pengetahuan kita akan pengorbanan Tuhan, saya yakin dan percaya saudara dengan saya pasti selalu rindu dan rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara terkasih, kalau demikian kita sudah menikmati akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, maka pesan Natal malam hari ini yang akan kita bawa sebagai bekal di dalam perayaan Natal malam hari ini, saya ingin sampaikan kepada saudara untuk kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah jadikan Tuhan Yesus sebagai pemotivator yang selalu menjawab setiap permasalahan saudara. Itu hal yang pertama. Saya mengajak saudara untuk selalu melalui sukacita Natal ini. Mari, apapun permasalahan kita, dunia tidak akan menyelesaikan permasalahan saudara, tapi putra Natal Yesus Kristus mampu dan sanggup menjawab permasalahan yang saudara dan saya hadapi saat ini. Saya tidak tahu, tapi Tuhan memahami akan setiap permasalahan kita masing-masing. Yang kedua, hanya oleh hikmat Allah saudara dengan saya, Tuhan Yesus kita datang membenarkan saudara dan saya. Nah, kalau Tuhan Yesus datang membenarkan saudara, maka jangan sampai kita menjauhkan diri dari persekutuan. Saya tidak katakan di sini, saya tidak mengajak saudara untuk menghitung berapa hari, berapa kali saudara berdoa, berapa kali saudara membaca Alkitab. Tapi malam hari ini, melalui firman Tuhan ini, kita sudah tahu bagaimana Tuhan itu baik kepada kita semua. Maka malam hari ini Tuhan mengajak kita untuk jangan menjauhkan diri dari persekutuan kita. Jangan menjauhkan diri dari hadapan Tuhan, tapi kita semakin dekat untuk selalu memohon pertolongan dari Tuhan. Yang terakhirlah, patutlah kita bermegah, patutlah kita berbangga hati Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan telah datang menyelamatkan saudara dengan saya dan seisi dunia ini dengan bergembira bersukacita. Maka malam hari ini jemaat Tuhan di sini mengajak kita untuk bergembira bersukacita bersama-sama, karena Allah telah berbuat baik untuk saudara dengan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu telah kami dengarkan bersama-sama. Melalui hikmat Allah kami ditebus. Melalui kebijaksanaan Allah kami telah diselamatkan. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini kami boleh bermegah bersama-sama malam hari ini. Malam hari ini kami boleh bersyukur dan berterima kasih bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini, karena Allah telah dinyatakan kebaikannya kepada kami semua. Oleh karena itu Tuhan, terimalah ungkapan syukur kami bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Hamba sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan, tapi biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan ini ya Tuhan, biarlah melalui firman yang kami telah pelajari bersama-sama ini memampukan kami ya Tuhan, bukan mencari kekuatan dunia ini, tapi kami selalu mencari kekuatan Allah yang mampu dan sanggup untuk menolong dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih, karena Tuhan telah menolong jemaat-Mu semuanya di tempat ini ya Tuhan. Mereka boleh mempersiapkan pesta rohani pada malam hari ini ya Tuhan.
untuk menyambut lahirnya Yesus Kristus di jemaat di tempat ini. Tuhan telah memberkati panitia. Tuhan telah memberkati semua persiapan mereka ya Tuhan. Dan kami yakin percaya berkat Allah akan mengalir dalam setiap anak-anak Tuhan yang telah ikut dan beri diri untuk melayani Tuhan. Karena itu yang bisa kami beri untuk menyukuri akan perbuatan baik-Mu kepada kami. Bapa yang Maha Mulia dan Maha Kasih, berkati seluruh perangkat BPH Majelis Jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Berkati Ibu Pendeta bersama keluarganya. Berkati Penetua Diakon. Berkati guru-guru sekolah minggu. Berkati seluruh warga jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di tempat ini. Dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, Tuhan Yesus memberkati. Apapun profesi mereka masing-masing ya Tuhan, Tuhan Yesus hadir dan menjadi berkat bagi mereka semua. Berkati pelayanan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Berkati putra-putri mereka yang Tuhan hadir ke dalam keluarga jemaat-Mu. Berkati masa depan mereka. Berkati pendidikan mereka. Berkati mereka yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Tuhan, kami tahu bahwa rancangan Tuhan indah bagi anak-anak kami. Mari ya Tuhan, tolonglah pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Program-program pelayanan jemaat menurut tempat ini ya Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Baik pelayanan kategorial maupun pelayanan rutin di setiap hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang Maha Mulia dan Maha Kasih, berkati warga jemaat-Mu yang mungkin pada malam hari ini tidak bisa hadir bersama dengan kami. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, mereka adalah generasi yang telah mengajar kami takut akan Tuhan. Dalam kondisi kelemahan tubuh mereka, biarlah Tuhan hadir dan berkati. Sukacita damai Natal kiranya melingkupi akan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah warga jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, yang mungkin malam hari ini dalam melakukan aktivitas dan tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati mereka. Sidang Raya Natal yang hadir malam hari ini, kami bersukacita bersyukur bersama-sama ya Tuhan, karena Tuhan telah menyelamatkan hidup kami. Bersama-sama kami datang ingat akan kebaikan Tuhan. Tidak melihat model gereja, tidak melihat suku, tidak melihat bahasa. Tapi kami melihat ke Tuhan bahwa Tuhan begitu baik mengasihi kami semua. Tuhan datang tidak melihat keadaan kami, tidak melihat suku kami, tapi Tuhan datang menyelamatkan seisi dunia ini. Bagi mereka yang percaya dan menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka menjadi milik kepunyaan Tuhan. Engkau tahu akan pergumulan kami masing-masing ya Tuhan. Engkau tahu akan apa yang kami rindukan di akhir tahun dan dalam persiapan menyambut tahun baru. Kami tahu Engkau adalah penolong kami. Engkau adalah Tuhan yang maha mengetahui akan keadaan kami masing-masing. Jawablah seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa yang maha berterima kasih, kami berkati seluruh pemimpin kami. Dari tingkat pusat sampai ke daerah dan sampai ke kampung-kampung. Teristimewa pemimpin daerah kami di Kutai Barat ini. Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan perangkat pemerintahan yang ada di Kabupaten Kutai Barat diberkati oleh Tuhan. Ketua Dewan dengan anggota Dewan yang ada, Tuhan Yesus memberkati. Biar mereka boleh melaksanakan tugas amanat agung yang Tuhan percaya kepada mereka semua dengan takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bulan April nanti kami akan masuk dalam bulan pesta demokrasi di bangsa kami. Mari ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati pemerintahan yang ada. Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang akan maju, baik mencalonkan diri sebagai pemimpin tertinggi di negara kami, yaitu presiden dan wakil presiden. Para wakil-wakil rakyat yang siap untuk maju dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Bila Tuhan mempersiapkan mereka dengan baik, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan yang cukup, sehingga apa yang mereka programkan, apa yang mereka rencanakan untuk kesejahteraan warga masyarakat
baik di pusat maupun di daerah-daerah, dan pesta demokrasi ini akan berjalan dengan baik. Engkau berkati aparat keamanan, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, terus berkati mereka untuk mampu dan sanggup menjaga ketentraman keamanan di bangsa yang kami cintai ini, teristimewa di kota kami tercinta, Kota Sindawang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih melalui doa ini. Kami mengingat orang-orang yang tidak bisa merayakan Natal pada malam hari ini. Mereka yang mungkin ada di penjara, mereka yang saat ini mungkin ada di rumah sakit. Kalau mereka diizinkan mengalami kelemahan tubuh, biarlah sukacita damai Natal ini akan melingkupi akan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni dosa dan salah kami. Karena doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami yang telah lahir bagi kami, yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Jangan berilah kesalahan kami, seperti kami juga tahu memberi orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau adalah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.